Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miratul Hayati. Saya mahasiswi Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM E1C022177. Jadi, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua menyelami dua novel terkenal karya Dan Brown, yaitu novel The Lost Symbol dan Malaikat dan Iblis, atau yang lebih kenalnya dalam bahasa versi Inggrisnya yaitu Angels and Demons. Kedua novel ini mengangkat tokoh yang sama, yaitu Robert Langdon, yaitu seorang profesor simbol dari Harvard yang selalu saja terjebak dalam misteri besar yang melibatkan sejarah kuno, simbol-simbol rahasia, dan organisasi-organisasi misterius lainnya. Nah, kalau kamu suka cerita yang memadukan antara ilmu pengetahuan, agama, sejarah, dan misteri, kamu akan sangat suka menikmati pembahasan pada kali ini. Oke, jadi kita mulai dari novel yang pertama, yaitu novel The Lost Symbol. Novel ini berlatar di Washington DC, kota yang ternyata tidak hanya terkenal menjadi pusat pemerintahan Amerika Serikat saja, tetapi juga menyimpan banyak rahasia sembunyi, terutama yang berkaitan dengan organisasi Freemason. Cerita ini dimulai saat Langdon diundang untuk kuliah, tapi semuanya berubah saat ia menemukan bahwa sahabat sekaligus mentornya, yaitu Peter Salomon, telah diculik. Langdon lalu terseret ke dalam perburuan misteri yang melibatkan simbol-simbol kuno, ruangan tersembunyi, dan ilmu kuno bernama Noetic Science, yaitu ilmu yang mempelajari kekuatan pikiran dan kesadaran manusia. Nah, sepanjang cerita kita diajak menyusuri lorong-lorong rahasia di Capitol Hill untuk memecahkan pesan-pesan rahasia dalam benda-benda sejarah dan mencoba menjawab satu pertanyaan besar: apakah manusia sebenarnya menyimpan kekuatan luar biasa yang selama ini tersembunyi? Nah, oke, kita lanjut pada novel yang kedua, yaitu Malaikat dan Iblis atau Angels and Demons. Novel yang secara kronologis sebenarnya terjadi sebelum The Da Vinci Code. Kali ini cerita bermula di laboratorium ilmiah Kern di Swiss. Seorang ilmuwan ditemukan terbunuh dalam kondisi mengenaskan, dan di dadanya ada simbol aneh yang terbakar. Simbol ini yaitu kelompok rahasia bernama Illuminati. Tidak hanya itu saja ya, zat antimateri yang sangat berbahaya juga menghilang. Zat ini bisa meledak dan menghancurkan seluruh kota jika tidak ditemukan. Nah, jejak antimateri itu ternyata mengarah ke Vatikan. Tepat saat konklave pemilihan paus sedang berlangsung, disinilah Robert Langdon beraksi. Ia bekerja sama dengan Vittoria Petra, putri dari ilmuwan yang dibunuh tersebut, untuk menghentikan ancaman ilmuwan sebelum semuanya terlambat. Nah, cerita ini sangat cepat, penuh kejar-kejaran, ledakan, pembunuhan berantai, dan teki-teki simbol kuno. Tapi yang paling menarik adalah cara Dan Brown untuk menyatukan antara sains modern dan sejarah agama dengan sangat halus. Itu yang paling menarik. Nah, yang bagian ketiga yaitu di sini keseruan dan gaya ceritanya. Kedua novel ini sama-sama mempunyai ciri khas ya, waktu yang mendesak, terus yang kedua yaitu misteri sejarah dan simbol kuno, yang ketiga yaitu tokoh utama yang cerdas tapi manusiawi, terus yang ketiga atau latar tempat yang otentik dan penuh detail, terus yang selanjutnya yaitu masing-masing punya warna sendiri. Kalau The Lost Symbol lebih tenang dan filosofis, banyak yang mengajak kita merenung tentang kekuatan pikiran, makna simbol, dan spiritualis. Cocok untuk pembaca yang suka refleksi atau sejarah mendalam. Nah, sementara itu untuk Malaikat dan Iblis jauh lebih dinamis dan penuh aksi. Kita dibawa dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk mengikuti petunjuk yang tersembunyi di lukisan, di arsitektur, hingga makam paus tersebut. Teganya juga luar biasa. Nah, bagian keempatnya itu yaitu pelajaran hidup yang bisa kita petik ya atau kita ambil dari kedua novel tersebut.
Pertama dari, pelajaran yang bisa kita ambil dari novel, Malaikat dan Iblis, bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak harus bertentangan. Keduanya berasal dari rasa ingin tahu yang sama, mencari kebenaran, bahwa kekuasaan bisa berbahaya jika disertai moralitas dan tanggung jawab. Nah, untuk, eee eee pembelajaran dari novel dari The Lost Symbol, yakni bahwa potensi terbesar manusia sebenarnya ada dalam pikiran mereka sendiri, bahwa kita tidak perlu mencari keajaiban di luar, karena keajaiban sejati itu ada dalam diri kita sendiri, dan bahwa simbol-simbol kuno bukan hanya hiasan tapi menyimpan makna spiritual dan historis yang mendalam. Nah, bagian kelima yakni pentingnya filologi. Nah, ada satu hal penting yang sering muncul di kedua novel tersebut, yaitu filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari teks dan bahasa kuno. Bisa dibilang Robert Langdon itu adalah seorang filolog modern atau ilmuwan filologi ya. Dia menggabungkan pengetahuan tentang sejarah, simbol, bahasa Latin, dan budaya kuno. Tanpa ilmu ini, Langdon tidak akan bisa membaca pesan-pesan tersembunyi dalam ukiran, dalam manuskrip, atau simbol-simbol kuno tersebut. Filologi bukan tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami warisan pemikiran dan budaya yang membentuk dunia pada hari ini. Dan yang terakhir itu penutup. Ajakan pembaca atau ekspresi semangat. Kedua novel ini bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga bisa membuka wawasan dan mengajak kita berpikir lebih dalam. Kalau memang ingin membaca sesuatu yang menegangkan tapi juga cerdas, penuh fakta sejarah tapi tetap menghibur, The Lost Symbol dan Malaikat Iblis adalah pilihan yang tepat. Dan video penjelasan tentang kedua novel tersebut saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.